smartphone ini rupanya ketahanannya seneng banget sih gue, tapi juga Motorola kayaknya beneran serius deh. Comeback ke pasar Indonesia, G45 udah 2 jutaan, naik kelas nih, tapi nggak di 3 atau 4 juta. Langsung 5 juta lewat H60 Fusion. Sebenarnya di TKDN, di Postal itu ada yang seri Pro-nya juga, cuman pas launching ternyata baru Fusion-nya aja. Dan untuk harga 5,3 jutaan, smartphone ini sebenarnya asik loh untuk dijadiin sebagai daily driver. Ada beberapa alasan sebenarnya. Kenapa smartphone ini ternyata asik buat kalian pakai? Ya ada juga beberapa kekurangannya, bakal gue jelasin di video ini. Tapi secara impresi gue langsung ngelihat kalau smartphone ini tuh kayak, wow, ini beda nih smartphone-nya dibandingin sama merek-merek lain yang mungkin berada di kelasnya. Pertama, di desain. Desain memang subjektif. Dan ada brand yang lebih ke gradasi warna, ada yang brand lebih ke tone color-nya lebih ke glossy dengan bodi yang kaca, ada yang dibikin teksturnya matte. Nah, Motorola udah 2 seri ini konsisten dengan material kulit vegan. Kulit vegan identik sama smartphone premium. Dan memang udah banyak di mid-range yang pakai kulit vegan seperti ini. Nah, yang dikasih pembeda oleh Motorola adalah warna-warni smartphone-nya yang bahkan divalidasi oleh Pantone sendiri. Jadi ada beberapa warna dari smartphone ini, dan salah satu warna yang lagi gue pakai ini adalah Mykonos Blue. Salah satu hero color ya dari H60 Fusion. Warnanya hijau terang, tapi nggak terlalu terang banget. Ditambah sama material kulit vegannya yang empuk. Kalaupun kotor masih bisa gampang banget untuk kalian bersihin. Dan nih, logo ikonik Motorola di bagian tengah dengan ini kayak metal sih, lebih ke metal atau kaca yang dibikin glossy. Jadi tetap stand out logo Motorola-nya. Terus juga bingkai kameranya yang dibikin agak menonjol, tapi nggak terlalu menonjol. Jadi bikin tampang smartphone ini tetap kelihatan tipis. Ada 4 lingkaran lensa, di sini 3 kamera dan 1 LED flash. Kemudian di bodinya, di sasisnya, di framingnya ya, warnanya juga tetap dibikin hijau, tapi lebih ke glossy dan dibikin seperti metalik efeknya. Di bagian kanan ada tombol power, terus juga ada mikrofon tambahan, ada tombol volume. Di bagian atas ada mikrofon lagi dengan logo Dolby Atmos. Di sisi kiri nggak ada apa-apa. Di bawah ada SIM tray, ada mikrofon lagi, USB Type-C, dan juga speaker. Selanjutnya yang buat gue ini memang agak mainstream sih, layar yang dibikin melengkung. Jadi memang lagi-lagi soal layar ini subjektif ya. Ada yang suka layar datar karena gamers biasanya, ada juga suka layar yang melengkung karena lebih kelihatan bezel-less, visualnya tuh lebih kelihatan lega dan lebih enak buat digenggam biasanya. Karena kalau layar melengkung itu lebih ke panjang, bukan ke lebar. Ini kayak gini nih. Layarnya sendiri ini yang menarik, di 5 jutaan layarnya udah POLED. Berukuran 6,67 inci, resolusinya udah 2712 x 1220 pixel, rasionya 20:9. Udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 7i juga. Refresh rate 120 Hz sudah ada, HDR10 Plus juga udah ada, cakupan warnanya 1 miliar warna, dan tingkat kecerahannya udah tembus 4500 nits di peak mode. Jadi secara layar ini udah terang, warnanya juga detail. Ya buat kalian yang suka nonton konten-konten SDR, konten-konten tinggi, udah pasti enak sih harusnya ya pakai Motorola H60 Fusion ini. Kemudian smartphone ini rupanya tahan banting. Karena dia udah ngantongin sertifikasi militer MIL STD 810H. Jadi tahan banting, tahan guncangan, udah ngelewatin berbagai tes harusnya. Kemudian juga udah punya rating IP68, IP69. Jadi IP68, IP69 ini udah mulai common di jajaran smartphone Android, udah banyak banget yang pakai, yang udah mengantongi sertifikasi ini. Yang berarti smartphone ini nggak cuma tahan air aja selama 1,5 meter selama 30 menit, tapi juga ya bisa, istilahnya ya, bisa direbus atau bisa dibekuin. Tapi ya nggak gua saranin juga sih.
siapa juga yang mau ngerebus HP, siapa juga yang mau masukin smartphone ini ke dalam freezer. Tapi ya, yang jelas ini smartphone cantik, tapi juga dapur pacunya juga ternyata di Indonesia lebih kenceng loh di pasar global. Jadi Motorola Edge 60 Fusion ini pakai Dimensity 7400. Kalau di global pakai Dimensity 7300. Gua sendiri udah ngelakuin berbagai benchmark sebenarnya. Antutu itu di 690 ribuan poin, jadi lebih rendah dari klaimnya Motorola yang katanya bisa 700 ribuan poin. Tapi yang salut dari Motorola Edge 60 Fusion ini adalah stabilitas performance-nya sih. Karena di With Live Stress Test, 20 kali looping pengujian, itu stabilitasnya 98,8%. Meskipun skornya nggak terlalu impresif amat. 3.595 poin aja, dan tingkat frame rate-nya pun berada di rentang 14-27 fps. 30 fps aja belum sanggup nih smartphone ini. Meskipun ini pengujiannya berat, suhunya luar biasa sih. Bahkan nggak tembus 40 derajat Celcius. Dari rentang 30 derajat sampai di 38 derajat Celcius aja. Performa yang stabil juga kejadian di PC Mark, 15 ribuan poin, tepatnya 15.241 poin. Dan kelihatan di sini stabilitasnya yang memang agak naik turun di rentang 70-100% performance-nya. Jadi secara CPU, smartphone ini juga udah mumpuni, ya bisa lah ya mendukung berbagai aktivitas kalian, mulai dari medsos, browsing, nge-game, bahkan ya beberapa pekerjaan misalnya kayak foto editing atau writing, bahkan video editing juga smartphone ini harusnya sanggup berdasarkan benchmark yang gue lakukan. Baterainya sih besar ya, 5500 mAh di bodi yang tipis. Jadi dimensi smartphone ini tuh ketebalannya ya cuman 8,3 mili, 8 sampai ke 8,3 mili tergantung warnanya, dan juga bobotnya 177,5 sampai 180 gram aja. Baterainya udah 5500 mAh yang udah ngedukung fast charging di 66 watt. Jadi fast chargingnya udah ada, adapternya udah ada di dalam paket pembelian, kabelnya juga udah. Fun fact-nya, kapasitasnya lebih besar dari pasar global yang cuman 5200 mAh. Cuman ada catatan lagi, which is kekurangan yang gua rasakan di Motorola Edge 60 Fusion. OS-nya, dia udah pakai Moto UI, Hello UI, Android 15, yang mirip-mirip kayak Android polos. Jadi memang nggak banyak bloatware di sini. Cuman yang jadi catatan adalah bootingnya lama banget. Entah unit gua atau memang ada error di unit gua, tapi ya gua tanya ke beberapa teman yang punya unit yang sama. Waktu bootingnya tuh memang agak lebih lama dibandingin sama smartphone lain di kelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah booting, keluar aplikasi di app driver-nya tuh juga lama loadingnya. Jadi butuh waktu bahkan sampai 1 menitan untuk gua bisa buka app driver dengan icon aplikasi dan aplikasi yang bisa diakses secara sepenuhnya. Jadi ya mungkin ini memang UI OS-nya yang belum dimaksimalin banget oleh Motorola, tapi ya ini harusnya jadi catatan untuk Motorola agar experience-nya bisa lebih ditingkatkan lagi di sektor software-nya. Ya itu sih catatan yang gue rasakan, tapi secara fitur dari AI, dari aplikasi-aplikasi bawaan kayak Moto AI-nya juga, Moto Secure, bahkan sampai jaminan OS. Cuman ya sebenarnya kalau semuanya udah lancar, ini salah satu UI yang menurut gue ya ini enak. Ya tadi, nggak ada bloatware, nggak banyak bloatware, bukan nggak banyak bloatware, dan ada aplikasi-aplikasi bawaan dari Moto yang menurut gue berguna untuk menunjang kreativitas kalian, bahkan fokus kalian. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian akses di folder Moto. Sementara untuk kameranya, Motorola Edge 60 Fusion ini punya kamera 50 megapiksel, udah OIS, sensornya Sony Lithia 700C. Kamera ini sanggup untuk merekam video sampai 4K di 30 fps atau Full HD di 60 fps. Kalian juga bisa manfaatin stabilisasinya buat motret malam atau ngambil video vlog. Jadi stabil pastinya di kamera utama. Kamera ultrawide-nya 13 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Itu aja kali ya first impression pakai beberapa hari Motorola Edge 60 Fusion ini.
Kesan gue sih sejauh ini positif-positif aja ya. Dari desainnya, ketahanannya. Senang banget sih gue. Ini standar militer sih ini ya. Cuman ya nggak usah dilempar juga. Ini kayak jatuh nggak sengaja aja sih, skenarionya ya. Dari desainnya, dari ketahanannya, kualitas layarnya yang terang 4500 nits, dapur pacunya yang sayangnya RAM-nya masih LPDDR4X, memorinya UFS 2.2, tapi baterainya juga udah gede. UI-nya yang menurut gua harus Motorola perbaiki jadi lebih smooth lagi, lebih gacor lagi, lebih sat-sat lagi. Tapi ya secara overall ini 5 jutaan yang buat gua bisa dijadikan kalian opsi untuk membeli smartphone idaman. Ya 5 jutaan ini kayaknya smartphone-nya udah lumayan banget sih. So itu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!